Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam jumpa kembali dengan Pagi ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan topik yaitu harapan. Kita dalam kesempatan ini akan melihat keteladanan hidup dari Santa Monica. Marilah kita memulai dengan doa pembuka yang akan Bapa pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, dalam mengarungi hidup ini kami sering menemukan kegembiraan dan penderitaan. Hidup kami diwarnai suka dan duka. Kegembiraan yang kami rasakan telah menumbuhkan pengharapan di dalam hati. Tetapi kegagalan yang kami jumpai dapat menimbulkan kekecewaan dan ketakutan. Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami pengharapan yang teguh akan cinta kasih dan kebaikan-Mu, pengharapan yang menjiwai seluruh hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu.
Sejarah kehidupan Santa Monica, pelindung para ibu. Santa Monica dilahirkan dalam suatu keluarga Kristen di Tagaste, Aljazair, di seberang Laut Tengah berseberangan dengan kota Roma dalam tahun 332 Masehi. Sama halnya dengan kawan gadisnya, Monica menikah dalam usia masih muda dengan seorang kafir, seorang pejabat Romawi tingkat rendah bernama Patricius. Pada zaman itu, orang Kristen masih jarang dan terpisah oleh jarak tempat tinggal mereka. Perkawinan itu dikaruniai 3 anak. Yang tertua dan yang paling dikenal adalah Agustinus. Patricius bukanlah suami yang patut dicontoh. Dia sangat pemarah dan suka menghujat. Namun, Monica terus tekun berdoa untuk pertobatan suaminya. Kesalehannya, kesabaran, dan keuletannya membuahkan hasil. Patricius bertobat, menerima baptisan. Namun, dia hidup sebagai orang Kristen hanya setahun, lalu meninggal dunia. Agustinus, anaknya, menjadi beban bagi ibunya yang pengampun itu. Dia sangat brilian, cepat disukai orang. Namun demikian, dia meniru ayahnya. Hal ini mengecewakan Monica. Agustinus tidak mau menerima baptisan. Malah dia menganut aliran sesat dan mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak benar. Selama bertahun-tahun, Monica berdoa, berpuasa, dan sering diam-diam mengucurkan air matanya sampai membasahi bantal. Semua karena cara hidup putranya yang tidak karuan dan menyedihkan. Allah mendengarkan doa-doa Monica yang setia itu. Agustinus meninggalkan gaya hidupnya yang penuh dosa itu. Dia menerima baptisan dari seorang pengkhotbah dan pujangga gereja yang besar, Santo Ambrosius dari Milan, pada hari Minggu Paskah tahun 387. Monica, ibunya Agustinus, meninggal tak lama setelah itu, dalam usia 55 tahun. Dia meninggal dalam keyakinan bahwa Allah telah mendengarkan doa-doanya dan bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai. Santa Monica adalah pelindung bagi orang tua yang dalam kesulitan, para wanita berkeluarga, dan para janda. Hari pestanya dirayakan oleh gereja setiap tahunnya pada tanggal 27 Agustus. Anak-anak yang terkasih, demikianlah tadi kisah dari Santa Monica yang terus mempunyai pengharapan dan terus berdoa agar anaknya Santo Agustinus yang hidup tidak baik supaya berubah menjadi baik atau bertobat. Dari video tadi kita melihat beberapa hal penting yang juga perlu kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa kita harus memiliki harapan dalam diri kita.
Mengapa demikian? Karena ketika kita memiliki harapan dalam diri kita, kita akan terus berusaha, kita terus belajar sungguh-sungguh, disertai dengan doa dan permohonan kepada Tuhan agar kita dapat mencapai cita-cita kita. Dan dalam harapan itu, kita juga memohonkan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan rejeki yang cukup untuk diberikan melalui orang tua kita dalam pekerjaan mereka dan juga dalam usaha dan apapun yang mereka lakukan. Anak-anak yang terkasih, dalam video tadi kita mengetahui bahwa Santa Monica berdoa selama 20 tahun dan barulah Tuhan menjawab doanya. Kita juga terus tanpa henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Kita tidak perlu menyerah ketika doa-doa kita, permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena sama seperti ayah ibu kita, ketika kita meminta mainan, ketika kita meminta jajan, ayah ibu kita memberikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan anak-anak. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, anak-anak yang terkasih, Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Dia akan mengabulkan semua apa yang kita minta apabila kita memiliki kesabaran, seperti kita meminta sesuatu kepada orang tua kita. Orang tua kita memberikan sesuatu yang terbaik dan juga tidak memberikan dengan terburu-buru atau cepat-cepat ketika kita memintanya, karena Tuhan mengetahui apa yang sebenarnya kita perlukan. Nah, anak-anak yang terkasih juga diminta supaya terus semangat, terus melakukan hal-hal yang baik, terus rajin belajar, terus rajin berdoa tanpa putus asa, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Apa itu rencana yang indah? Bahwa Tuhan akan membantu kita untuk mencapai cita-cita kita, untuk menempuh pendidikan dari SD hingga kita nanti mencapai cita-cita kita. Tuhan akan membantu kita apabila kita juga terus semangat dalam doa, terus memohon kekuatan dari Tuhan, dan juga ketika kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya tidak merasa bahwa diri kita paling bisa, paling mampu, tetapi kita memohon agar Tuhan menolong kita sehingga kemampuan yang kita miliki, kita sadari, kita tahu bahwa itu berasal dari Tuhan semata, dari Tuhan sendiri. Anak-anak yang terkasih, marilah kita meneladani Santa Monica yang dalam kisah ini memiliki kesabaran dalam berdoa terus-menerus dan memohon agar Tuhan memberikan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami telah belajar teladan hidup Santa Monica. Mampukanlah kami seperti Santa Monica agar tetap mempunyai pengharapan dalam situasi apapun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.